Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalian baik. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika ya. Masih semangat? Masih. Oke. Ya, sebelum pembelajaran kita selalu awali dengan berdoa. Supaya apa? Supaya berjalan dengan lancar, dimudahkan segala urusan. Silakan ketua kelasnya, Mas. Ya, oke Mas. Disiapkan dulu. Kita berdoa dulu. Selamat pagi. Terima kasih. Pagi hari ini kita semangat ya. Semangat. Supaya kita selalu semangat, kita pastinya awalnya kita pasti punya ya supaya kita semangat. Ya, dari awal sampai akhir nanti kita tetap selalu semangat. Siapa yang mau memimpin? Oke, ayo Mbak Lutfiana, silahkan dipimpin dulu. Zel-zelnya hari ini supaya semangat. Ayo teman-temannya, berdiri semua, dipimpin sama Mbak Nana. Kita zel-zel dulu sebelum pembelajaran kita mulai supaya semangat di pagi hari ini ya. Izin ya Bu. Oke. Teman-teman sudah berdiri semua? Tangan kanan diangkat, lambaikan, turunkan. Tangan kiri diangkat, turunkan. Tepuk tunggal, tunggal. Ayo, masih gak konsentrasi. Kalau tidak ada kata tepuk, nanti nggak usah tepuk. Tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk ganda, ganda, tepuk tunggal, tepuk tunggal, tunggal. Bagus. Kemarin yel-yel gimana? Semangat pagi. Pagi, pagi, luar biasa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Matematika, saya suka, saya bisa. Yes. Kurang kompak, kurang semangat. Suaranya dikeraskan. Matematika, saya bisa. Yes. Ulangi, maaf saya salah. Satu kali lagi. Matematika, saya suka, saya bisa. Yes. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Nana. Sudah semangat ya, supaya kita lebih semangat lagi ya. Sudah, silahkan duduk kembali. Bu Dina akan ngabsen pada pagi hari ini. Siapa yang hari ini tidak hadir ya, kita absen dulu. Amelia ada? Ada. Mas Sultan ada? Mas Levi? Oh, izin. Oke. Rangga? Sakit? Ya, sakit ya. Sama siapa? Santi sakit? Oke, ya. Baiklah. Berarti hari ini yang tidak masuk ada berapa anak? 4. Yang 2 sakit, yang 2 izin. Yang hari ini sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Supaya kita bisa belajar kembali ya. Baiklah anak-anak, di sini kita kemarin sudah mempelajari pelajaran tentang apa? Barisan geometri. Sebelum Bu Dina menjelaskan apa itu nanti deret geometri, Bu Dina masih mengingatkan pembelajaran kemarin. Apa itu yang kalian ingat tentang barisan geometri kemarin apa? Ayo, ya oke. Barisan geometri atau barisan ukur adalah barisan yang hasil baginya setiap suku dengan suku yang sebelumnya tetap. Boleh. Betul ya. Yang artinya kemarin kita sudah belajar tentang barisan geometri. Kemarin kita menggunakan itu rumusnya apa? Rumusnya apabila mencari UN itu UN sama dengan A dikali R, maka N menjadi 1. Nah, kita juga mengenal AA itu
kemarin? Suku pertama. R-nya rasio. Sebenarnya kita sama pembelajaran kemarin dan hari ini. Bedanya kalau kemarin menggunakan 2,4,8. Tetapi sekarang kita akan mempelajari tentang jumlah. Berarti nanti akan 2 ditambah 4 ditambah 8. Ya. Oke, di sini tujuannya. Sini barisan deret geometri. Tujuan pembelajaran. Di sini lihat, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning. Apa kemarin problem based learning? Memecahkan masalah yang dilakukan dengan cara diskusi berkelompok ya. Yang pertama, kita akan nanti menjelaskan pengertian geometri. Yang pertama yang kita akan pelajari. Yang kedua, menentukan jumlah n suku pertama dari deret geometri. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang akan berkaitan dengan deret geometri. Nah, dari tujuan pembelajaran ini kita juga punya manfaat dari pembelajaran deret geometri. Nah, kemarin Bu Dina sudah menyuruh kalian membuka modul ajar atau bahan ya yang dipelajari besoknya. Kalian tentunya sudah mencari apa itu manfaat deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Pertama, jumlah penduduk. Apa lagi? Ya. Dan juga jumlah partikel yang akan dipelajari di hari ini. Baik, Bu Dina di sini ada video, ya di video kita simak seperti kemarin kita nyimak video, ya. Sebelum kita nyimak pembelajaran berikutnya kita menggunakan LKPD atau Bu Dina menerangkan bahan ajar, ada video yang ingin Bu Dina tampilkan. Kita lihat, ya, tolong semuanya konsentrasi. Dengan adanya video di sini kita akan melihat. Halo Sobat Opini, awal tahun 2020 sudah dipenuhi dengan kejutan loh. Salah satunya, adanya pandemi yang mewabah secara global. Ekspansinya yang masif ke berbagai belahan dunia sempat menyebabkan kepanikan loh. Hingga WHO mengeluarkan press release pada tanggal 11 Februari 2020 yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Virus misterius ini muncul di Wuhan dan teridentifikasi pada akhir Desember 2019 yang merupakan SARS-CoV-2 atau lebih familiar dengan sebutan COVID-19. Tapi, apakah virus ini baru ditemukan pada tahun 2019? Ternyata, Sobat Opini, coronavirus itu ditemukan pertama kali pada tahun 1964. Tapi, anehnya, virus ini baru menginfeksi secara masif di tahun 2020. Sebenarnya, apa sih yang terjadi dalam rentang waktu 56 tahun ke belakang? Apakah ada konspirasi di balik virus ini? Fakta-fakta yang seru akan opini kupas untuk kamu. Check this out. Virus yang terlihat memiliki mahkota ini dinamakan corona, yang berarti mahkota dalam bahasa Latin. Coronavirus pertama kali ditemukan pada pertengahan tahun 1960-an dengan jenis HCoV229E. Virus ini bermutasi selama 56 tahun, sampai tahun 2020 tercatat ada 7 dari banyaknya jenis spesies virus corona yang menginfeksi manusia mulai dari alpha coronavirus, beta coronavirus, SARS, dan juga MERS. Dan pada awalnya ternyata ditemukan oleh John Almeida di usianya yang masih 34 tahun.
Saat itu beliau sedang meneliti di laboratorium St. Thomas Hospital, London. Putri dari Harry Leonard Hart, seorang supir bus asal Skotlandia ini ternyata pernah putus sekolah pada usia 16 tahun. Namun kegigihannya dan kecintaannya pada dunia kesehatan, ia berhasil menemukan coronavirus di usia yang tergolong belia. June meninggal pada 1 Desember 2007 di usia 77 tahun. Tapi baru diakui secara layak sebagai pelopor visualisasi virus 13 tahun setelah kematiannya. Saat coronavirus pertama kali ditemukan, ternyata tidak menyebabkan kematian loh Sobat Opini. Tapi apa sih yang berbeda dengan COVID-19 yang justru malah sebaliknya dan menimbulkan darurat kesehatan global? Setelah WHO mengeluarkan press release terkait COVID-19 yang menjadi pandemi pada Februari 2020, masyarakat mengalami kepanikan. Salah satunya adalah munculnya fenomena panic buying di berbagai belahan dunia loh Sobat Opini. Tidak hanya mengakibatkan krisis kesehatan, COVID-19 juga berdampak pada setiap sektor. Sektor ekonomi dan pariwisata yang merosot tajam menjadi bukti konkret yang terlihat di seluruh negara yang terdampak. Apalagi pada negara yang memberlakukan sistem lockdown. Sebenarnya dari mana sih asal-muasalnya virus ini? Banyak teori konspirasi yang muncul akibat ekspansi virus ini loh Sobat Opini. Ada yang beranggapan bahwa virus ini berasal dari alam, senjata biologis, bahkan virus yang melarikan diri dari laboratorium. Bagaimana caranya ya? Jika ditinjau dari teori tersebut, muncullah dua negara yang dicurigai menjadi pusat persebaran virus, yaitu Amerika dan Cina. Berdasarkan pemaparan Mardi Guowi, virus corona yang sekarang mewabah berasal dari Amerika, karena 1 dari 3 tipe virus berakar dari sini. Selain itu, ada dugaan kepentingan pemilihan presiden di Amerika dan menggunakan coronavirus sebagai aksi balas dendam terhadap Trump, yang jika Trump tidak terpilih, maka disinyalir vaksin corona bisa dipublikasikan loh. Selain Amerika, ada kecurigaan bahwa corona berasal dari Cina dan disimpan di laboratorium Wuhan. Laboratorium Profesor Xi Zhengli memang digunakan untuk meneliti coronavirus sejak 2004 dan fokus pada sumber pelacakan SARS. Cina bahkan sempat mengungkapkan kalau mereka memiliki 3 strain virus hidup dari kelelawar yang kemiripannya dengan SARS-CoV-2 atau yang dikenal sebagai COVID-19 hanya mencapai 79,8% saja, tapi itu bukan COVID-19. Bahkan mereka juga menjamin bahwa kebocoran virus dari lab mereka adalah hal yang mustahil. Jika diselidiki lebih jauh dari segi lokasi, keberadaan Wuhan Seafood Market dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Wuhan sangatlah dekat, hanya berjarak 300 yard saja loh Sobat Opini. Sementara Institut Virologi Wuhan berada 8 mil dari kedua tempat tersebut. Kalau mengacu pada penemuan virus corona pertama di dunia oleh June Almeida, ada beberapa kejanggalan dibanding virus yang ditemukan sekarang loh Sobat Opini. Virus awalnya tidak menularkan secara masif, bahkan menimbulkan korban jiwa. Tapi ada apa sih dengan virus terkini? Menurut penelitian, adanya perubahan genetik dari virus yang bermutasi, baik dari alam maupun adanya campur tangan manusia, dapat menyebabkan virus semakin kuat loh Sobat Opini. Masih terus menjadi perdebatan terkait asal-usul virus penyebab pandemi ini. Sebelumnya sempat disebutkan bahwa kemiripan virus di Cina hanya 79,8% saja. Tapi ada juga pengakuan bahwa coronavirus yang berasal dari kelelawar itu justru malah memiliki 96% kesamaan dengan coronavirus yang baru loh, yang menginfeksi manusia sehingga menjadi pandemi. Ada spekulasi akibat tindakan para pejabat pemerintah Cina yang bahkan pernah meminta para ilmuwan untuk menghancurkan sampel awal virus sebelum memperingatkan WHO akan epidemi yang semakin meningkat agar dunia sulit untuk menelusuri asal virus tersebut. Ternyata hanya satu yang paling dapat diterima, yaitu menurut Profesor Mikrobiologi Christian Andersen, ada 2 skenario masuk akal pada proses seleksi alam tersebut. Yang pertama, adanya seleksi alam pada hewan inang sebelum transfer zoonosis, transfer dari hewan ke manusia, dan seleksi alam pada manusia setelah transfer zoonosis. Menurut Siti Fadilah, mantan Menteri Kesehatan Indonesia, COVID-19 tidak seberat flu burung. Bahkan,
peluang pasien positif corona untuk sembuh justru jauh lebih besar daripada yang terinfeksi virus flu burung. COVID-19 yang memiliki risiko penyebaran paling besar terjadi di rumah sakit maupun keramaian. Menurut ilmuwan Cina, virus itu melompat dari kelelawar ke ular yang dijual ke pasar ikan di Wuhan, yang kemudian menginfeksi ke manusia. Yang menjadi tanda tanya besar adalah bagaimana sih virus itu dapat beradaptasi dengan cepat dari organisme berdarah dingin ke organisme berdarah panas. Menurut David Heyman, virus corona memiliki tingkat infeksi virus yang tidak sekuat SARS. Namun, ia lebih mudah menyebar antar manusia melalui droplet dibandingkan dengan sebelumnya yang diperkirakan. Mudah menyebar belum tentu tidak bisa diatasi loh Sobat Opini. Selain vaksin, ada juga herd immunity yang bisa menjadi salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Herd immunity dinyatakan berhasil ketika 70-90% populasi menjadi kebal terhadap penyakit menular karena sudah terinfeksi dan pulih karena terbentuknya kekebalan antibodi secara alami. Hal ini membutuhkan waktu yang lama dan tingkat kematian akibat virus ini akan meningkat tajam. Tapi, di sisi lain pandemi lebih cepat berakhir dan manusia menjadi lebih kebal karena dapat beradaptasi dengan penyakit baru. Selama 56 tahun perkembangan corona sejak ditemukan oleh John Almeida yang awalnya tidak menyebabkan korban jiwa, ternyata malah bisa menyebabkan pandemi bahkan mengakibatkan ratusan ribu nyawa melayang loh Sobat Opini. Nah, bagaimana nih dengan Sobat Opini? Apakah sudah menjaga kesehatan? Yuk tetap jaga kesehatan dan kebersihan supaya kita terhindar dari virus corona. Oke, ya. Dari tayangan video tadi kalian tentunya sudah mengerti bahayanya virus, ya. Apa hubungannya dengan nanti pembelajaran? Nah, karena ini kita akan menghitung nanti berapa banyak virus yang sudah berkembang biak. Ya, pasien COVID pada tahun di situ COVID-19 di tahun 2020 tadi semakin meningkat apa tidak? Meningkat. Yang sudah kalian simak tadi ya, peningkatannya sangat begitu banyak. Berbahaya apa enggak pada waktu itu? Berbahaya ya, mulai dari perekonomian pun juga lumpuh ya. Ya, kita pun juga melalui itu dengan apa? Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa hal itu bisa terjadi? Belum ada vaksin, karena dulu belum ada vaksin ya, kekebalan tubuh kita mungkin masih melemah. Terus apa lagi? Orang-orang belum jaga jarak. Ada lagi? Jarang menggunakan masker. Ada lagi mungkin? Oke. Nah, pada waktu itu ya, corona bahkan kalian pun juga nggak sekolah ya, kita daring karena takutnya kita terkena virus yang namanya adalah corona. Ya betul. Sekarang orang itu sudah memiliki kehidupan normal kembali. Walaupun kita sudah memiliki kehidupan normal kembali seperti biasa, tetapi kita harus menjaga kesehatan. Melalui apa? Cuci tangan ya, cuci tangan itu jangan sampai lalai dalam hal apapun, tidak harus makan, tetapi dalam habis megang apapun kita harus wajib cuci tangan. Terus apa lagi? Menggunakan olahraga, apa lagi? Menggunakan masker saat kita kena sakit, influenza dan batuk, mungkin flu. Nah itu kan berbahaya, kita harus jaga diri supaya yang teman sebelahnya atau kelompok di sekolah atau teman sebayanya tidak tertular. Biasanya dulu kita menggunakan apa? Seni? Supaya kita terjaga dari apa? Virus. Video tadi berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Ya, pasien COVID tadi bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah, dari situ kita bisa menghitung dengan menggunakan deret geometri. Sudah siap hari ini belajar? Siap. Bukunya sudah dikeluarkan ya? Sudah. Kita sudah cek bukunya. Ya, pastikan buku sudah ada di depan dan kita belajar tentang materi apa? Deret geometri. Silahkan alat tulisnya dikeluarkan, bukunya
sebelum itu kita simak dulu yang bahan ajar yang Bu Dina berikan. Kemarin Bu Dina sudah ngasih kalian bahan ajar tak? Ya, di rumah kemarin saya sudah bilang. Cari bahan ajar tentang definisi barisan deret geometri. Apa itu deret geometri? Deret geometri itu penjumlahan dari suku-suku yang ada pada barisan geometri. Betul, terima kasih ya. Yang artinya itu jumlah ya, jumlah. Bedanya dengan kemarin menggunakan 2,4. 4,8 itu pembelajaran tentang barisan. Kalau deret karena di sini menggunakan hasil jumlah dari suku yang ada, berarti di sini 2 ditambah 4 ditambah 8 sampai dengan seterusnya. Baik, ada 2 contoh di sini ya, sama-sama di situ juga contoh dari deret geometri. Yang bawah itu apa Bu? Rumus. Nah, ada 2 rumus. Kapan rumus itu digunakan? Di situ ada SN, ada A, ada N. Pengertiannya sama. SN adalah jumlah dari ya, yang kita mencari jumlah. A adalah suku pertama, R adalah rasio. Di sini SN sama dengan A dalam kurung 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 dikurang R. Sebelahnya adalah R lebih kecil 1. Rumus sebelahnya SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1 di sampingnya adalah R lebih besar dari 1. Kapan rumus itu digunakan? Tergantung dari R ya. Jika R-nya itu lebih kecil dari 1 berarti menggunakan yang sebelah ya, jadi kamu ya. Lalu yang Bu Dina di sini berarti kanan ya, yang sebelah kanan. Kalau di papan ini, kalau di sini kamu mungkin kiri. Kalau kapan digunakan rumus sebelah? Tergantung R-nya lebih besar dari 1. Paham sampai di sini? Oke. Lalu di sini bahan ajar kedua, kita lihat. Ada satu permasalahan atau contoh supaya contoh ini memudahkan kalian pemahaman kalian ya. Contoh dilihat. Bisa dilihat? Kalau dibesarkan nggak bisa. Sudah terlihat ya? Bisa ya? Nah, contoh bahan ajar satu di sini, apabila diketahui suatu deret angka mulai 5 ditambah 15 ditambah 45 plus di situ dicari, maka berapakah jumlah 6 suku pertama dari deret tersebut? Kita cari. A tadi apa? Suku pertama. Oke. Kita cari R. R-nya kemarin sudah bisa mencari R. Caranya lalu dan seterusnya ya sampai menjadi di situ R ya. Berarti di situ berapa U2-nya? 15 dibagikan dengan U1-nya. Nah, ketemunya 3. Di situ tadi Bu Dina bilang ada 2 rumus. Kapan rumus itu digunakan? Kita lihat. R-nya itu kira-kira berapa? Nah, kalau lebih besar berarti menggunakan yang sebelah mana? Nah, kita tulis dalam rumus ya. Rumus tadi SN sama dengan A R pangkat N min 1 per kita masukkan. SN-nya diketahui berapa suku tadi? 6. Ya, berarti N-nya diganti angka 6. A-nya 5. R-nya dipangkatkan dengan berapa? 6 karena di situ suku 6 ya, suku
Jumlahnya 6 suku ya. Di situ sama 1 dimasukkan, bawahnya R-1 berarti karena R-nya 3 dituliskan 3-1. Di situ tulis lagi bawahnya 6 turun, S6-nya turun, 5-nya turun. Ya. Di situ dalam kurung berapa angkanya? 700. Nah, ingat kebanyakan kalau mengerjakan tugas atau soal kalian lalai. Pangkat 6 artinya bukan 3 kali 6 tetapi 3-nya sampai 6 kali. Diingat-ingat ya, karena bentuk pangkat yang biasanya kalian kalau ulangan itu selalu 2 pangkat 2, itu pasti kamu salah. Biasanya 2 pangkat 3. Jawabannya salah karena kalian langsung mengalihkan, tapi bukan menggandakan atau melipatkan kelipatannya ya harusnya. Di situ ketemunya adalah 729, 729, 1 turun, 3 turun, di situ 6, S6-nya sama dengan 5 dikali sudah? Kalau ada bentuk dalam bentuk kurung, ya bentuk kurung ini diselesaikan terlebih dahulu. Tadi berapa berarti? Dikurangkan 1 berarti 728 ya. Berarti di situ nanti dikalikan 5 kali 728 dibagikan dengan ketemunya berapa? 1820. Oke. Sampai sini kalian paham? Ya, kita belajarnya pelan-pelan tetapi kalian memahami ya. Kita kapan menggunakan rumus tersebut kita harus paham. Kuncinya jika tadi bentuknya apa? Kurang dari ya, rumusnya kurang dari berapa tadi? 1 atau lebih dari 1 tergantung nilai rasio. Oke. Ya, kita tetap semangat. Nah, tadi kita sudah melihat video apa yang akan kita lakukan hari ini. Jumlah pasien COVID yang meningkat dengan rasio tetap. Tadi kita sudah mengetahui berapa jumlah COVID itu selalu meningkat. Kenapa Bu? Kenapa tadi kita kok melihat tayangan COVID? Ada hubungannya apa? Hubungannya menghitung jumlah kali lipatnya. Karena COVID tadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah, di situ kita menggunakan deret aritmatika bisa menghitung. Yang kedua, kelompok beranggota. Kalian sudah berkelompok? Sudah. Kalian berkelompok. Nah, di situ diskusi. Bu Dina akan memberikan nanti habis ini Bu Dina memberikan diskusi ya melalui mengerjakan kelompok untuk LKPD ya. Di sini sebentar. Ya, ini untuk kelompok 2. Ya, oke, kelompok 3. Ya, sebentar. Kita baca dulu. Di situ dipelajari LKPD-nya itu tentang apa? Nanti kita bahas dengan kelompok lain. Biasakan kalau dalam bentuk kelompok kita itu bekerja sama, ya. Bentar. Nanti Ibu jelaskan dulu permasalahannya. Bentar ya. Ya. Oke, kita lihat permasalahan 1. Permasalahan 1 di LKPD, di situ cermatilah masalah ini. Ya, di LKPD sudah saya berikan atau di papan di sini kita lihat. Di suatu kota tercatat peningkatan yang signifikan dari jumlah pasien yang terinfeksi virus COVID. Ya. Berikut data yang
dihimpun dari gugus COVID tersebut, dari kota tersebut. Nah, mulai bulan Januari 2022, Februari, Maret, April, Mei, jumlah pasien meningkat apa tidak? Meningkat. Lah, permasalahannya berapa jumlah pasien dalam 6 bulan? Ya, di situ ada kotak yang sudah tinggal diisikan. Bu Dina sudah memberikan kotak yang harus diisikan nanti. Ya, kita lihat permasalahannya. Dilihat ada kotak yang harus kalian isi. Ya, nanti diisi. Yang kosong-kosong ini nanti diisi ya. Tulis. Yang sini. Nah, permasalahan 1 di sini nanti kalian isi. Yang kosong-kosong ini nanti diisi. Ada berapa? Ya dilihat jumlahnya. Jadi SN di sini S2. Berarti kalau S2 di sini kan 4. Berarti nanti di sini berapa? Rentangnya 16 ini. Berarti mulai 4 berarti 12. Jadi kalau di sini 3 berarti nanti 36. Ya, di sini S4-nya berarti oke. Dilihat dulu permasalahan 1 dulu dikerjakan secara kelompok. Yang tidak, ya ini mungkin Mas Sultan, satunya Mas Rizky. Ini kamu ya Sultan. Ini kamu Mbak Indah, nanti maju dipresentasikan ya. Nanti kalau presentasikan berarti membuat ini, mengerjakan dalam tabel. Setelah itu menjelaskan, menuliskan ini. Berdasarkan tabel ini, maka dari kolom 3 diperoleh ini. Kita mencari dari mana rumus itu terjadi. Nah itu nanti ini ya, ditulis sampai sini ya. Yang kosong ini diisi. Silahkan. Ya, permasalahan 1 dulu ya. Permasalahan 1 di sini. Ya, nanti ini biar nanti presentasi mbaknya. Nanti kamu permasalahan 2 ya. Permasalahan 2. Ini permasalahan 1 dulu. Ini permasalahan 2. Nanti yang maju siapa? Kamu sudah ya? Berarti yang ini. Mbak, nanti yang maju kelompok 1 Mbak Nana. Ya, Mbak Nana. ya Bu sama Mbak Ida. Oke, nanti Mbak, kamu menjelaskan ini dulu, kotak-kotak nanti ya. Menulis, Mbak Ida nanti nulis. Setelah itu di situ, oh dari mana SN-nya ini? Nah, dari sini. Ya, sampai sini terus nanti permasalahan yang kita cari. Ini sudah dibetulkan tadi. Dari dalamnya ditanyakan adalah sebanyak 6 bulan. Ya, sebanyak 6 bulan. Nanti kamu permasalahan 2 ya, permasalahan 2 ini aja. Bentar. Ini ya, nanti kamu maju ini ya. Oke. Sebentar. Permasalahan 1 nanti yang maju kelompoknya Mbak Indah ya. Kelompok 2 di sini ada 2 permasalahan. Permasalahan 2 adalah kelompoknya Mbak Sita, ya Mbak Sita ya. Ini pakai tali Mbak Sita, yang kemarin talinya dibawa lagi ya. Pakai tali. Di situ ya tanya tentukan panjang tali semula ya. Dilihat. Kerjakan dulu kurang lebih 10 menit. Yang tidak bisa boleh ditanyakan. Kalau kertasnya kurang, boleh minta lagi. Ditulis di sini nanti maju ya. Kertasnya sudah? Sudah? Ya, oke. Tekan dulu. Mas Sultan dikasih apa disobek enggak apa-apa. Nanti supaya nulis salah satu. Bapak punya budinan dipakai enggak apa-apa. Nanti Mbak tulis ya di papan ya. Sebentar. Mana? Ini ya U berapa? U1. Jadi nanti kan ini. Tapi tambah ini berapa?
dari sini kita masukkan. Ini bukan belum rumus ini, dalam masukkan dulu aja. Berarti kan di sini ini selanjutnya kan U2 berarti kan di sini. Berarti ini. Tadi suku pertamanya berapa? Ini awalnya. Nah, ini kan. Ini dikurangkan ini ketemunya 16. Ya. Oh, berarti SN-nya ini pakai U3 dikurangkan ini. Selanjutnya U3 nanti U3 ya, ini U3 nya di sini mulai tadi berapa mulainya tadi ya, ini masih nurut lagi, U3 nya 30 tambahkan ini ya kan. Nah, dari tambah ini tadi berapa U selanjutnya di sini kan ini berarti nya selanjutnya kan ini ya. Nah, 4 ini tetap karena 4-nya dari awal tadi. Oke. Ini juga awal tadi karena di sini ketemunya dari awalnya di sini ada jumlah 3 artinya ya, karena ditanyakan di sini kan nanti 3. Dari kolom 3. Ya. Terus ditulis dibagi ini ketemunya. S3-nya berarti pakai ini. Masing-masing sama, cuma bedanya adalah di U-nya. U-nya berapa ini? U. Kalau di sini tanya adalah U3 berarti di sini adalah U. Tanya U4 berarti di sini U. Dari sini berarti tadi mulai 4, 12 nanti sampai dengan sampai sini kan berarti ini ya. Terus lagi sama dijumlahkan ya. Di sini ketemunya berarti kan ini. Ya, selanjutnya sama ini pancet sama. Dibagi ketemu. Berarti di sini tuliskan U4-nya adalah nanti jelaskan. Jadi nanti dibacakan berdasarkan tabel di atas, maka kolom 3 diperoleh. Nah, ini mulai rumus. Ya, dari rumus tadi ingat UN adalah ini. Dari sini itu akan menjadikan ini. Rumusnya ini. Oke. Ini dibacakan tidak apa-apa. Lalu kalian nanti tulis lagi ini karena tadi apa? Berdasarkan rumus dan permasalahan di atas, maka A-nya tadi kan 4. Nah, sini nanti kalian dibaca ya keterangannya tadi apa ya. Ini langsung dapat pas setelah ini. Jadi rumus yang sudah itu asal usulnya dari situ. Tadi banyaknya suku, rasio, suku pertama. Di sini lah kita masukkan dalam bentuk rumus. Ngerti ya? Ya. Kamu nanti di sini ketahui dulu. Di sini N-nya ya diketahui dulu. Ya sudah, tali panjang pendeknya yang ketahui dulu. Sudah diketahui panjangnya di sini. Ditanyakan. Ya, ketahui di sini menggunakan rumus. Yang rumus nanti permasalahan 1. Asal usul rumus nanti biar Mbak ini baru kamu ya. Rumus tadi dari mana? Dari sudah dibahas dari awal. Ya, kita masukkan A-nya berapa? Masukkan lagi ya. R-nya berapa? R ini mencari R. Karena R-nya dicari dulu baru dimasukkan dalam ini. Berarti kita menggunakan rumus yang mana? Yang kan di situ kurang lebih atau kurang dari ya, tergantung dari kurang dari 1 pakai mana, lebih dari tadi mana. Oke. Nah, tuliskan kan dikasih tahu, diajarin dulu. Kalau permasalahan 1 dari sini, nah, di sini jumlahnya karena S-nya 2. Nah, S-nya 2 berarti gini 4, mulai 12 ditambahkan ya. Oh, S-nya 3, 1 2 3 berarti di sini mulai 4 sampai 3 ya. Oh, S-nya di sini 4, 1 2 3 4 berarti sampai sini ya, ditambahkan. Kalau di sini carinya S2 berarti di sini adalah S, U-nya U3 ya. S2 berarti U3. Di sini S-nya 3 berarti U-nya 4. S-nya 4 berarti U-nya paham ya? Setelah itu ditulis dari kolom 3 diperoleh dari kolom ini maksudnya ya. Diperoleh mulai SN sampai ke bawah ini. Oh, ini loh. Muncul satu
rumus. Kesimpulannya di sini pengertian atau keterangannya. Ini yang akan dipresentasikan. Permasalahan 1. Untuk menentukan jumlah COVID tadi selama 6 jam, kalian harus melengkapi pertanyaan di bawah ini. Mulai suku pertama pada berlihat di atas ada 4. Tiap-tiap bulan pasien menjadi 3 kali lipatnya, maka rasio barisan di atas adalah masukkan di sini. Ngerti ya? Ini saya ajarin dulu. Yang pertama dulu permasalahan 1. Di permasalahan 1 ya, jumlah pasien selama 2 bulan pertama ya. Di sini 2, berarti karena kedua berarti di sini kan suku A-nya 4, berarti 1 2, berarti 4 ditambahkan 2. Nah, sudah ya. Sini sudah tahu sampai sini? Sini berarti tulis lagi. Di sini 36 ya. 36 dari sini. Ya, karena di sini adalah S2, berarti kalau kita lihat berarti S berikutnya. Dan 6 tadi ketemu di sini awalnya 4 dibagikan pancet, di sini 3, R-nya adalah 3. Ini dikurangkan 32 dibagi dengan 2 ketemu 16. Ketemu 16 kita lihat lagi yang ke jumlah pasien ketiga. Ketiga tulis lagi 1 2 3, berarti sampai 36 kita jumlahkan berarti 50. Nah, ini sama tadi ya. Setelah kita lihat, kalau lihatnya di sini adalah sampai 3 1 2 3, berarti 4 tuliskan di sini ya. Pancet ininya pancet 4 2, ini sama tetap ya, nilainya tetap. Sampai sini sudah ya. Lalu yang terakhir jumlah keempat, berarti 1 2 3 4 sampai di sini, berarti nanti nulisnya ini ketemu 160. Karena di sini 4 berarti nulisnya sampai bulan Mei 2020, di situ 324 ya. Dikurangkan ketemu 320 dibagikan 2. Ini nulisnya S2. S2 kalau di sini S2 berarti nulisnya U3 dikurangkan U terus sampai di sini tadi ya. Lalu di sini sampai di situ dari kolom ketiga tadi kita simpulkan, kesimpulannya di sini ya. Awalnya dari rumus itu muncul dari sini ya, sampai di sini kesimpulannya. Kapan kita menggunakan rumus tadi tergantung dari R-nya lebih besar atau lebih kecil, atau lebih kurang atau kurang atau lebih ya, tergantung kita kapan menggunakannya. Kalau lebih berarti kita menggunakan yang ini ya. Kalau kurang berarti kebalikannya, seharusnya ini dibalik saja ya, kebalikannya saja. Lalu dari situ karena permasalahan yang pertama tadi, suku pertama pada masalah adalah 4. Yang tanyakan di situ kan ditanyakan berapa jumlah pasien dalam 6 bulan. Nah, 6 bulan. Suku pertama pada permasalahan di atas adalah 4. Tuh, tiap bulannya pasien menjadi 3 kali, maka rasio pada barisan di atas adalah 3. Dalam 6 bulan ini nanti dilengkapi. Tadi yang sudah kalian tahu, A-nya berapa tadi? A-nya berapa? 4. Di sini rasionya 3. Karena di sini N-nya ditanyakan adalah 6. Karena apa? 6 selama 6 jam ya, 6 jam. Itu nanti tulis, dimasukkan. Karena di sini R-nya adalah 3, menggunakan R lebih besar daripada 1. Paham ya? Yang 2 sama. Dilihat dulu di situ, dipahami sama caranya. Karena di sini N-nya adalah 5. Tali panjang pendeknya U1 16. Tali pada panjang berapa? 81. Tanyakan apa? Tali semula S5. Cari dulu menggunakan rumus yang sudah diterangkan Budina tadi. Kapan rumus itu digunakan kita lihat ya. Kita mencari rasio dulu. Nah, rasionya ketemu dengan 3/2. Kita masukkan rumus. Rumusnya tadi pakai yang mana? Ya, ingat-ingat
kalau rumusnya pakai yang lebih besar, ya lebih besar dari 1 berarti pakai yang angka ini. Nah, karena ini lebih besar 1 berarti pakai yang nomor 1, ya. Paham ya? Nah, oke, ditulis dulu. Ya, ada yang tanya lagi pertanyaan? Nah, tolong ya, ingat kalau di situ pangkat jangan lupa. Ingat-ingat, ditulis dulu mana permasalahan yang belum bisa. Kita kerja kelompok itu harus bersama ya, kita harus bersama-sama, yang tidak bisa mana temannya saling melengkapi, membantu ya. Mbak Endah temannya jangan diam saja tapi dicari di situ, nulis mana, dari mana, soal tadi yang tidak dipahami yang mana ditanyakan, kalau tidak bisa tanya saya. Oke, semangat ya, semangat. Nanti presentasi kelompok 1 ya Mbak Endah, kelompoknya Mbak Endah dulu. Oke, ditulis dulu sampai lengkap, dicek. Biasakan mengecek soal sebelumnya, sebelum presentasi. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Ya, karena Bu Dina nanti akan nilai selama kamu kerja kelompok itu, kalian itu bisa kompak apa tidak, gotong royong. Ya, harus toleransi, bekerja sama. Jangan saling diam saja. Ya, tanya dulu. Diajarin temannya. Karena kemarin masnya tidak masuk sakit ya. Kemarin sudah sembuh alhamdulillah. Kemarin tidak masuk, jadi yang tidak masuk mungkin butuh konsentrasi ya. Tidak apa-apa, kita nanti bekerja sama dengan teman ya. Mbak Mas diajari siapa? Mas siapa? Mbak Mas Davi. Nah, bisa ya. Oke, Mas Davi bisa ya Mas Davi ya, ditulis dulu. Tulis dulu. Karena Bu Dina juga nilai dalam kelompok kalian kompak apa tidak. Ayo, masih ada waktu sebentar, silahkan kalau sudah. Ditulis, ya, ditulis tidak apa-apa di situ. LKPD-nya diisi. Yang sudah, silahkan nanti. Siapa yang akan maju nanti, Mbak? Tana sama Mbak Indah, silahkan. Bawa ya, nanti ditulis dibawa. Dijelaskan, nanti ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Dijelaskan saja, dibaca ya. Jadi sini yang seperti Ibu Dina tadi, lalu yang bawahnya ditulis. Yang kotak itu ditulis tadi ya, nanti papan. Nanti ini permasalahan 2 yang maju Mbak Dia sama Mbak Zara. Yang kelompok. Sini. Kemarin sudah. Gantian. Berarti nanti yang maju Mbak Sita sama. Gantian enggak apa-apa, tinggal nulis. Kelompok mana yang belum, Mbak? Zara. Zara sama belum. Mbak Zara sama siapa, Mbak Angel? Ya enggak apa-apa, tinggal menuliskan jawaban. Sudah toh? Tinggal menulis saja ini loh ya, nanti ini tinggal menulis saja. Ya, nanti dibacakan, satunya baca ya. Ya, sudah enggak apa-apa, kita kerjasama ya, kita kerjasama tidak saling menuduh. Bisa toh? Bisa, kita pasti bisa. Namanya tidak belajar, kita pasti bisa. Oke. Ayo sudah Mbak, maju dulu permasalahan 1. Mbak Indah silahkan. Oke, semangat ya. Semangat. Jangan di sini Bu. Ya Allah. Dah, nggak apa-apa. Yuk. Salam dulu. Tolong didengarkan temannya presentasi, yang lain memperhatikan apakah soal yang dibahas teman kamu ini sesuai dengan kamu yang bahas apa enggak. Salam dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiana Strika dan teman saya Enda Sulistiyawati, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan permasalahan yang ada di LKPD. Permasalahan pertama ya teman-teman. Kita semak dulu, permasalahan 1 disemak dulu. Ya, Namanya. dibuka ya teman-teman LKPD-nya, bisa dilihat. Ini boleh ditulis, Bu? Boleh ditulis dalam bentuk kolomnya, diisi dulu supaya jelas. Ada spidolnya, mungkin dibawa aja sana. Bisa enggak coba dulu? Bisa, Bu. Oke. Dibantu. Cukup gak? Mbak Endah nyimak, enggak apa-apa, sebelahnya enggak apa-apa. Dia apa, Bu? Ya. Sampai sini. Buat kolom dulu. Mbak Sulis yang menulis, Mbak Nana yang membacakan. Bulan. S1, S2. Satunya mana tadi? Di bawah. Oh ya. Enggak bisa ya? Enggak bisa. Nah, teman-teman bisa melihatnya, ini kan S2, berarti dilihat S1-nya kan U1 kan 4, U2-nya 12. Mbak, Jadi kalau menerangkan hadap sini temannya lah, biar Mbak itu nulis. Sini enggak apa-apa, sini loh. Kamu lihat yang soalnya kamu yang dikerjakan Iya. aja enggak apa-apa. teman-teman ini bisa dilihat, ini U1 ditambah U2 sama dengan U16. Jadi ini jumlah S2-nya 16. Mbak Nana lihatnya di kerjaan kamu aja enggak apa-apa. Oh, ya, ya enggak usah ganggu. Saya ulangi ya teman-teman, maaf Ya. kalau saya membelakangi. S2 sama dengan U1 ditambah U2 sama dengan 16. Jadi jumlah S2 sama dengan 16. Terus Dimasukkan. dimasukkan ini. Kolom 2 memasukkan. Iya, kolom Ya. 2 memasukkan di substitusi. Ya, di Ya. 13 min 4 per 3 min 1 sama dengan 32 per 2 sama dengan 16. S2, jumlah S2. Di kolom 3, S2 U3 dari U3 dikurangi U1 per R min 1. Dan seperti ini pekerjaannya Mbak Endah dan kelompok kami. Ya, ini bisa dilihat teman-teman pekerjaan dari kelompok kami. Mungkin berbeda dengan kelompok teman-teman yang lain. Dilihat dulu. Mulai S2 sampai S3 dari kotak atau tabel di depan. Ya, S4 terakhir. Dilihat apakah jawaban kalian sama? Sama. Alhamdulillah karena tadi sudah diajari sama Bu Dina ya. Mulai dari deret berapapun tadi ditambahkan. S3 jumlah pasien 3 bulan pertama
S4 jumlah pasien keempat. Ya, di situ. Oke, perhatikan teman-temannya, tolong diperhatikan temannya presentasi. Ayo Mbak. Ya, bisa dilihat di LKPD-nya teman-teman juga ada berdasarkan tabel di atas yang dipresentasikan oleh Mbak Edah tadi, SN sama dengan UN plus 1 min U1 per R min 1 sama dengan, ingat kemarin mencari UN rumusnya A dikali R pangkat N min 1. Ya. Terus kita masuk ke soal. Kita langsung saja soalnya ditulis. Permasalahan tadi, berapa jumlah pasien dalam 6 bulan? Oke. Nah, dihapus dulu. Maaf Bu, spidolnya. Ya, ya. Kita dibiasakan oleh Bu Dina harus menulis diketahui. Ya, wajib itu diketahui dulu. Kita harus mengetahui dari soal dibaca dulu apa yang harus diketahui, yang ditanyakan, baru menuliskan rumusnya. A sama dengan A adalah suku pertama, A-nya 4. R, rasio sama dengan, cara untuk mencari rasio adalah U2 per U1. Jadi U2-nya 12 per U1-nya 4 sama dengan 3. Rasionya N 6. Ditanya S6. Dijawab. SN. Ini dimasukkan rumusnya dulu. Karena rasionya lebih dari 1, kita menggunakan rumus yang ini. A tanda kurung R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Dimasukkan SN sama dengan S6, A-nya 4 dalam kurung 3, N-nya 6 berarti 3 pangkat 6 min 1 per R-nya 3 min 1. Turun lagi. Aku jalan sepeda. 4 3 pangkat 6 itu 729 min 1 per 2. 3 dikurangi 1 menjadi 2. 28 per 2. 4 dikali 728 sama dengan 2912 per 2. Nah, maaf ini karena tidak muat saya letakkan di sampingnya. Nanti kalau di buku tulis kalian bisa diletakkan di bawahnya agar tidak bingung. Hasilnya 1456. Nah, ini hasil dari pekerjaan kelompok kami. Mungkin hasil kelompok teman-teman. Ada yang lain mungkin dari pertanyaan atau jawaban kalian dari kelompok 1. Betul ya? Ketemunya berapa Mbak tadi? 1456. Nah, oke. Ada mungkin kelompok lain yang beda? Tidak sama ya?
Sama, oke. Kalau sudah sama, Nah. ada pertanyaan di situ. Nah, jadi kesimpulan dari soal tadi, apabila mencari Sn menggunakan rumus A dalam kurung R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Itu untuk rumus untuk apabila ya. Nah, dari pekerjaan tadi yang sudah kami kerjakan di presentasi kali ini, kita dapat menyimpulkan jadi jumlah N suku pertama dari deret geometri dapat dinyatakan dengan Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Itu rumus untuk apabila rasionya lebih besar dari 1. Terus Sn sama dengan A 1 per R pangkat N per 1 min R. Dari rumus itu untuk apabila rasionya lebih kecil daripada 1. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri aplaus. Baik, selanjutnya permasalahan 2. Kelompoknya Mbak Zara ya? Ya, oke, Mbak Zara. Sama siapa? Ya, ya Mbak Mel. Bentar ya, saya hapus dulu. Dipakai dulu itu Mbak Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan permasalahan 2. Ya, Saya oke. bacakan dulu soalnya. Bacakan dulu soalnya. Seutas tali dibagi menjadi 5 bagian dengan ukuran panjang membentuk suatu barisan geometri. Jika tali yang paling pendek adalah 16 cm dan tali yang paling panjang adalah 81 cm, maka tentukan panjang tali semula. Ditulis, diketahui terlebih dahulu. Kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Yang satu menulis, satunya menyimak. Diketahui N sama dengan 5. Dan tali yang paling pendek atau sama dengan disebut juga dengan U1 yaitu 16 cm. Tulis saja, spidolnya pakai yang satunya Pak. Itu, ya, bisa enggak? Tulis saja U1. Dan tali yang paling panjang juga disebut dengan U5 Ditulis yaitu U5. 81 cm. Ditanyakan panjang tali semula yaitu S5. Panjang tali semula sama dengan S5. Yaitu penyelesaiannya dengan cara kita cari dulu rasionya dengan menulis rumus UN sama dengan AR pangkat N-1. Dengan UN yaitu U1 sama dengan A-nya itu 16 dan U5-nya 81. Mbak Nana coba spidolnya sebelah itu bisa enggak? Coba.
Yang itu depannya itu loh, LCD itu loh. Belasnya Mbak. 81 sama dengan 16 bawahnya. Ya. Oke. Jadi panjang tali semula berapa? Panjang tali semula 211 cm. Ya Mbak ya. Dari sini ada pertanyaan? Sudah paham ya? Sama dengan jawaban kelompok 2 dari permasalahan 2? Sama. Di situ diketahui A-nya berapa tadi Mbak? 16. Lalu R-nya 3/2. Dari rumus tersebut menggunakan rumus S berapa? S5 sama dengan A R pangkat N-1 dibagi dengan R-1. Di situ A-nya ditulis 16, R-nya 3/2 dipangkatkan berapa? 5. Ya, sudah. Terima kasih, jawabannya betul. Yang lain yang salah dibetulkan ya jika ada yang salah. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih. Salam dulu. Dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Selanjutnya kita sudah mengerjakan LKPD ya. Dari situ kita akan memberi kesimpulan. Ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini tadi apa? Deret geometri. Dari pembelajaran dari awal sampai akhir kita sudah menyelesaikan LKPD dan lain sebagainya. Ada 2 permasalahan. Permasalahan 1 sudah kita selesaikan, permasalahan 2 juga sudah. Kita simpulkan. Apa toh tadi? Deret geometri. Ya. Nah, yaitu tentang penjumlahan ya. Yang kemarin kita menggunakan koma, 2 koma, 4 koma, 8. Kita menggunakan jumlah deret dengan menggunakan 2 ditambah 4 ditambah 8. Dengan menggunakan rumus apa? Ada berapa rumus hari ini? Ada 2. Kapan rumus itu digunakan? Tergantung dari rasio. Jika tadi
besarnya rasio itu berapa atau kurangnya rasio itu berapa tergantung dari soal yang ditanyakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak paham ya? Oke, dari simpulan di sini tadi deret adalah yang sudah dibacakan, deret yang memiliki rasio yang tetap untuk dua suku berdekatan. Mencari rasio tadi sama, yaitu U2 dibagi U1 sampai UN. Di situ UN-nya adalah UN dibagi dengan UN-1. Mencari jumlah N suku pertama deret geometri yang sudah saya jelaskan tadi. Ada berapa rumus hari ini? Ada 2. Di mana rumus itu digunakan tergantung berapa jumlahnya rasio. Ada R lebih besar 1, ada juga R lebih kecil 1 ya, untuk mana yang akan digunakan. Itu yang sudah dipahami hari ini. Ada pertanyaan? Paham ya? Oke, hari ini Bu Dina ada kuis di selanjutnya tidak lama untuk memahami kalian tadi berapa maksudnya sampai berapa pahamkah kalian ya. Di situ ada 2 soal, terserah kalian mengerjakan nomor 1 apa nomor 2 ya. Ya oke. PKPD-nya ya. Ini dipahami ya. Masih ada nanti saya berikan lagi kalau sudah, tidak usah lama karena kita sudah paham ya dari awal sampai akhir. Di situ juga sudah ada contoh, kamu tulis soalnya ya. Bisa berdua, 1 soal saja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Iya, soalnya itu ya, soalnya dilihat, soal kuis. Tidak usah lama. Seberapa pahamkah kalian tentang deret geometri? Ayo, kita cepet-cepetan kelompok mana yang tadi paham. Ya, hitunglah jumlah 6 suku pertama. Dari deret geometri di situ ada 2. Ditambah 6, ditambah 8. Ditanyakan adalah suku ke 6 atau jumlah N-nya adalah 6, S-nya 6. Silahkan terserah kalian mau mengerjakan yang nomor 2 atau yang nomor 1, terserah. Setelah itu dikumpulkan. Saya kasih waktu cukup 5 menit karena kalian sudah tahu tadi paham caranya. Tulis dulu. Nah, temannya diajari ya. Temannya diajari. Paham? Ya. Tulis dipahami ya. Baca sih ditulis. Ya. Yang tidak bisa ya, terserah satu kelompok boleh ngerjakan ada 2 soal. Mana yang bisa? Boleh satu kelompok beda. Kamu memahaminya yang mana? Ya, karena tadi kita sudah paham mulai dari contoh yang Ibu berikan bahan ajar dan juga sudah ada 2 permasalahan. Pastinya kalian tahu menggunakan rumus yang mana yang kalian inginkan, terserah yang kamu pahami. Bisa ditanyakan. Ya, tanyakan dulu di situ tadi pakai rumus yang mana. Ya, tulis ya pakai rumus mana.
Jadi di situ terangkan deret suku ke-6, berarti mencari nanya dicari dulu A-nya dulu ya. Setelah itu rasionya baru menggunakan rumus. Tadi pakai yang mana? Tergantung dari R-nya. Kalau R-nya besar atau kecil pakai yang bawah atau atas tadi, oke? Tulis dulu. Mbak Chelsea ditulis dulu. Ya, kelompoknya siapa yang sudah? Oh, sudah. Ya, dikumpulkan kalau sudah. Sini Mbak Sini sudah tulis nama kelas. Oke, karena ini sifatnya individu ya, kita sendiri-sendiri. Ayo dibawa sini. Ya, terima kasih kelompok 1, kelompok 2. Dikumpulkan lagi soalnya tadi dikumpulkan lagi. Soal kuisnya terima kasih. Mas Nazam bawa sini. Oke. Sudah kelompok yang selanjutnya? Nah, ayo. Saya. Ya, sudah saya lihat kira-kira sudah paham ya kalian tentang pembelajaran hari ini. Ada kuis atau soal di mana kalian harus masih memahami, masih ingat. Ya, selanjutnya apa? Ayo kita lakukan refleksi. Ya, refleksi hari ini Bu Dina bertanya, apakah pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan rencana? Sesuai, terima kasih. Mulai dari tujuan, manfaat, ya. Mulai dari video yang kalian simak, di situ ada pengertian geometri, ada rumus, ya. Cara menentukan rasio dan lain sebagainya. Yang kedua, bagian rencana pembelajaran mana yang sulit kalian pahami? Ada enggak? Sudah paham tentang dua rumus tadi? Mana? Paham. Saat apa rumus tersebut digunakan? Karena ada dua. Kalau kita tidak paham nanti akan salah, ya. Karena caranya bagaimana tadi untuk menentukan kapan rumus itu digunakan? Kuncinya di rasio. Kuncinya di rasio. Mana rasionya di situ tergantung kurang atau lebih. Ya. Apa kesulitan yang dialami oleh peserta didik? Yang sebelum mencapai tujuan pembelajaran, apa yang kalian sulitkan? Apa? Mencapai tujuan pembelajaran tadi? Tidak ada? Apakah Bu Dina tadi selama penyampaian jelas? Suaranya juga sudah jelas? Sudah ya. Apa penyampaian materi Bu Dina disampaikan sudah jelas? Semuanya sudah jelas mulai awal sampai akhir? Sampai kesimpulan jelas ya? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kalau begitu. Sekarang refleksi peserta didik. Sekarang Bu Dina bertanya, apakah Anda memahami konsep materi yang dipelajari hari ini? Saya, apakah selama dengan adanya kelompok, kalian itu sangat membantu kelompok bekerja sama? LKPD apa berarti? Berarti. Untuk apa kita diberikan LKPD? Nah, untuk memahami ya dari awal yang saya jelaskan tadi, apa tadi, terus lalu kamu saya kasihkan LKPD. Semangat, tetap semangat ya. Tujuannya kita bergabung atau berkelompok, berdiskusi dan presentasi hari ini adalah untuk mempermudah yang tidak bisa jadi bisa ya. Karena itu kita harus saling gotong royong, saling melengkapi. Jangan terus satu mengerjakan, satunya mendengarkan saja. Tetapi kita juga harus tanya, kita mencari mulai dari modul ajar menggunakan HP. Kita boleh menggunakan HP selama pembelajaran untuk apa? Mencari
materi yang belum ada di dalam buku atau mencari modul yang lain, pengertian yang lain, cara untuk mengerjakan soal, cara untuk mengerjakan bagaimana caranya, apakah ada cara lain selain ini, boleh digunakan. Gunakan HP sesuai dengan kebutuhan ya, jangan waktu pembelajaran kalian main HP dan lain sebagainya. Ada pertanyaan sebelum ini selesai? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti pembelajaran hari ini cukup. Ya, Bu Dina ucapkan terima kasih. Oke, kita ketemu lagi minggu yang akan datang dengan materi apa? Deret tak hingga. Bu Dina tidak memberikan PR, PR-nya hanyalah mencari bahan ajar tentang deret tak hingga ya. Di situ modulnya yang sudah share nanti dipelajari. Kalaupun ada yang kurang, kalian boleh membuka lewat internet ya. Boleh menyampaikan apa ini dari mulai pengertian definisi, apa ada rumus, cara mencari rumus itu dicari, rumus itu muncul atau didapat, bagaimana dalam mengolah, bagaimana dalam menyampaikan, oh kalau ini ada pertanyaan diketahui dulu, di sini ditanyakan apa, baru rumus, cara memasukkannya bagaimana, boleh kalian menggunakan internet ya, mencari di situ. Tidak harus terpaku dengan buku yang sudah saya berikan, tetapi kalian boleh pengalaman luas atau mencari apa informasi di luar tergantung dengan masalah yang akan kita cari ya. Apapun masalahnya hari ini, alhamdulillah kita sudah melalui dari awal sampai akhir dan kita juga sudah paham ya, paham. Apapun itu kita harus pandai-pandailah bersyukur. Kita ucapkan berarti alhamdulillah. Bu Dina minta maaf apabila hari ini ada salah-salah kata atau kurangnya kalian memahami apa yang saya katakan, atau mungkin ada mungkin dalam pembelajaran Bu Dina kurang bagaimana ya. Saya mohon maaf ya. Saya akhiri sampai di sini, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.